Awas mas putar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Embunnya tebal banget. Ya Allah. Sini Ti. Ini selalu datang juga bubuknya tuh belakang tuh. Iya. Saya tahu dia itu menghadang kita. Tapi kesempatan kita secara ini ya. Kesempatan kita. Saka, Tuhan Saka. Siapa tahu dengan kita bantu percakapannya si Tuhan Saka, nanti si Miti paling bisa terbuka itu, sadar. Ya coba. Astagfirullah. Ampun banget. Suniti. Kemarilah Suniti. Kau adalah anak yang baik. Tidak sewajarnya jika kau bersikap seperti itu. Tangan. Bukannya saya ikut campur dengan urusan itu. Sampai kapan kau akan seperti ini terus menerus? Dendamu tidak akan pernah membuatmu puas. Mau sampai kapanpun kau akan mengikuti hawa dendam membaramu, yang ujung-ujungnya akan membawamu ke dalam jurang yang hitam. Kami semua sayang sama kamu sendiri. Itu dengan saya datang berurusan denganmu karena saya merasa iba denganmu. Kalau kamu semua itu sayang, jangan beranggapan dirimu itu tidak ada yang sayang. Sudah saya ucapkan berapa kali, harus dengan cara seperti apa saya mengingatkanmu jangan campuri urusanku. Apa kau ingin saya benar-benar melakukannya kepada dirimu? Kau ini sini. Kau selalu menagih sebuah kasih sayang dengan kata-kata paring yang selalu kau ucapkan. Sedangkan kami semua sayang kepada dirimu. Iya. Tidak pernah kau dengarkan. Sebenarnya saya nggak mau urusan denganmu sendiri. Apa untungnya saya mengurusi dirimu? Apa yang saya dapatkan ketika saya berurusan dengan permasalahan? Asal engkau tahu, saya mau berurusan dengan tidak lain tidak bukan hanya ingin mengingatkanmu, hanya karena rasa belas iba serta sayang kami kepada dirimu. Kami tidak mau, kami tidak menginginkan dendam yang membara di hatimu itu akan menuntunmu ke dalam lubang yang lebih jahat, dalam hitam, yang ujung-ujungnya apa?
Yang seharusnya kau akan tenang, malah justru kau akan merasa ketakutan. Pikiranmu akan terkalut yang tidak ada habisnya. Andai kata kau mendengarkan apa yang saya ucapkan itu, permasalahanmu akan segera selesai. Sudah telat. Semuanya sudah telat. Walaupun sekarang ada 1000 orang menyayangiku, semuanya tidak akan berpengaruh atas pendirianku untuk membalaskan dendamku. Mengapa sebuah kasih sayang itu tidak datang dari dahulu? Mengapa baru datang sekarang? Bahkan orang-orang yang tidak mengenaliku, seakan-akan mereka semua ingin menyayangiku. Kau melupakan salah satu seseorang yang sayang pada dirimu. Siapa? Alip Saka. Masakan. Ya, Apa kau mengenalnya? dia sedih melihatmu sekarang. Dia dengan tulus merawatmu. Dia dengan tulus sayang terhadapmu. Tapi sekarang apa? Kau membalas ketulusan itu. Kau membalas kasih sayang dari Tuan Saka. Dengan apa? Dengan menutup kedua telingamu. Kau jangan pernah berharap banyak orang sayang kepada dirimu, sedangkan ada satu orang yang sayang kepada dirimu saja tidak pernah kau dengarkan. Saya nggak tahu jalan pikiranmu itu arahnya kemana, Suniti. Arah jalan pikiranku sekarang membunuh semua orang. Sudahlah, kau tidak perlu berpanjang-panjang denganku, apalagi membawa-bawa Masaka yang entah kebenarannya atau tidaknya. Bahkan saya bisa hadirkan Masaka di sini. Jika kau mau, apa kau tidak merindukannya? Jika kau bisa membuktikan apa yang kau katakan, lakukanlah sebelum saya melakukan sebuah hal yang tidak kau inginkan. Satu pesan saya, Suniti. Jika sampai kau melakukan apa-apa terhadap Tuan Saka, saya bisa pastikan saya tidak akan tinggal diam. Saya tidak berjanji atas apa yang kau katakan. Suniti, asal engkau tahu, bukannya saya menyombongkan diri saya. Jika saya mau menghajarmu pun saya bisa, Suniti. Tapi apa? Untuk apa saya mengikuti itu? Sedangkan tujuan saya hanya ingin menyelamatkanmu. Lantas apa bedanya jika saya terbawa emosi sepertimu? Tidak akan ada yang bisa menghalangi niatku. Meskipun 1000 orang sepertimu, itu tidak akan bisa menghalangi niatku untuk membunuh semua orang, untuk melampiaskan dendam di dalam hatiku. Terserah apa yang kau ingin lakukan, Suniti.
Yang bisa saya pastikan, kau akan takluk, entah itu malam ini ataupun besok. Bismillahirrahmanirrahim. Sirulah sepatu Raden Saka. Aisyah. Berjaraklah Tuan Saka untuk kenyamanan bersama. Baik. Terima kasih banyak. Suniti, bagaimana kabarmu, Suniti? Kang Mas Saka, sudah lama kita tidak bertemu. Kabar Suniti masih sama seperti dahulu, di mana semua orang mengucilkan Suniti. Semua orang tidak suka akan kehadiran Suniti. Semua orang merasa malu. Bahkan kedua orang tua Suniti pun tidak menganggap Suniti sebagai anaknya Kang Mas Saka. Lalu, apakah saya termasuk dari mereka yang kau sebutkan itu? Suniti mendapatkan sesuatu dari Kang Mas Saka yang tidak pernah Suniti dapatkan dari semua orang, termasuk kedua orang tua Suniti, Kang Mas. Seperti ini, Suniti. Sebenarnya ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan semenjak dulu, tapi belum sempat saya tanyakan. Kau meninggalkan saya terlebih dahulu. Silakan bertanya, Kang Mas. Suniti akan menjawab dengan senang hati. Akan tetapi di sini, apakah pertanyaan itu masih pantas saya tanyakan kepadamu, Suniti? Sedangkan Suniti yang saat ini bukanlah Suniti yang Kang Mas kenal. Di mana Suniti yang memiliki hati yang baik? Di mana Suniti yang menerima keadaan apapun? Di mana Suniti yang mau memaafkan mereka orang-orang yang mengucilkanmu? Di mana Suniti itu? Maafkan Suniti, Kang Mas Saka. Suniti saat ini memang bukanlah Suniti yang dahulu Kang Mas Saka kenal. Karena sebenarnya saat ini yang Suniti lakukan adalah melampiaskan dendam sakit hati yang Suniti rasakan. Ya, saya tahu. Di dalam hatimu menyimpan rasa sakit yang sangat luar biasa. Saya mengetahui itu, Suniti. Tapi dari dulu saya selalu berbicara terhadapmu. Biarkanlah mereka orang-orang menghina apapun terhadapmu.
Kau tak usah pikirkan itu. Karena apa? Karena saya akan selalu ada di sampingmu, menjagamu agar dirimu tidak terluka. Terima kasih, Kang Masaka. Lalu, dengan dirimu yang saat ini, Suniti, apakah pertanyaan itu masih saya pantas untuk menanyakan ini kepadamu? Apa yang membuat tidak pantas? Tanyakan saja, Kang Masaka. Sebenarnya, perasaan apa yang dimiliki olehmu? Sampai-sampai kau meninggalkan aku. Kau meneror semua warga yang ada di desa itu. Tapi kau membiarkan aku. Bagaimana sebenarnya perasaanmu terhadapku? Mengapa? Dari sekian banyak korban yang Suniti lakukan, hanya Kang Mas yang tidak. Suniti teror. Sebenarnya Suniti pun malu mengatakan ini, Kang Mas. Karena Suniti sadar akan wujud seperti ini. Suniti pun takut mengatakan yang sebenarnya Suniti rasakan kepada Kang Masaka. Kau mengenal saya atau tidak? Jika saya mempermasalahkan wujud dan bentukmu, buat apa? Buat apa saya merawat, mengasihi dirimu, Suniti? Entah apa yang ada di dalam perasaanku ini. Jika saya berada di dekatmu, Suniti, saya merasa sangat bahagia. Saya merasa sangat nyaman. Dan saya memiliki keinginan yang sangat tinggi untuk melindungimu. Saya tidak tahu itu perasaan apa. Tapi itulah yang saya rasakan. Asal kau tahu itu. Saya tidak mempermasalahkan wujudmu seperti apa. Yang saya rasakan, dan saya selalu mengasihimu. Saya selalu berbuat baik terhadapmu. Karena saya berada di dekatmu, saya merasa bahagia. Saya merasa peduli. Dan saya merasa ingin melindungimu. Dengarkan itu, Suniti. Terima kasih, Kang Mas. Akan tetapi, entah dari mana, entah dari kapan, sebenarnya Suniti memendam sebuah perasaan kepada Kang Masaka. Akan tetapi Suniti malu. Suniti sadar diri. Dan mungkin Suniti hanya bisa melakukan apa yang Suniti lakukan selama itu. Mengantar makanan ke hutan untuk Kang Masaka. Sebenarnya itu adalah ungkapan rasa cinta Suniti terhadap Kang Mas. Akan tetapi Suniti tidak bisa mengungkapkan yang sebenarnya karena takut Kang Mas tersinggung. Kang Mas merasa tidak nyaman. Bahkan Kang Mas akan merasa risih jika Suniti mengungkapkan sebenarnya apa yang ada di hati Suniti. Perasaan Suniti terhadap Kang Masaka. Maafkan Suniti, Kang Mas. Terima kasih atas semua jawaban yang kau berikan, Suniti. Lalu,
apakah perasaan itu masih ada sampai saat ini, Suniti? Masih, Kang Mas. Jika memang perasaanmu masih seperti dulu dan masih ada untukku, ayolah Suniti, kembalilah kepadaku agar saya bisa membimbingmu lagi seperti dulu, agar saya bisa berada di dekatmu lagi seperti dulu, agar saya bisa menjaga dan melindungimu sama seperti dulu, Suniti. Sampai kapanpun rasa sayang Suniti terhadap Kang Mas Saka tidak akan pernah hilang. Suniti sangat menyayangi Kang Mas Saka. Akan tetapi, maafkan Suniti, Kang Mas. Suniti tidak bisa kembali kepada Kang Mas Saka karena Suniti ingin melanjutkan apa yang sedang Suniti lakukan, membalaskan sebuah dendam rasa sakit hati Suniti selama Suniti hidup. Apakah kau bahagia kau membalaskan dendam itu, Suniti? Apa yang kau dapatkan dari kau membalaskan dendam itu? Apakah kau merasa lebih bahagia dari semua rasa sakit hatimu yang kau pendam dan kau luapkan saat ini? Maafkan Suniti, Kang Mas. Suniti harus melakukan itu. Entah sampai kapan, entah berapa banyak korban yang akan Suniti korbankan dari dendam ini. Jujur saja, Suniti, saya tidak mau melihatmu seperti ini. Saya ingin melindungimu kembali. Saya ingin menuntunmu kembali. Dan saya ingin berada terus di dekatmu. Ayolah Suniti, sudah cukup. Saya rasa semua yang kau lakukan ini sudah cukup, Suniti. Sudah tidak ada lagi mereka yang menghinamu. Yang menghinamu mereka dulu sudah tidak ada. Tempat yang dulu kita tinggali, desa yang dulu kau tinggali, sudah tidak ada penghuninya. Ayolah Suniti, hentikan semua perbuatan. Kembalilah kepada Kang Mas. Kita jalani bersama-sama kembali untuk jalan yang lebih baik. Ikutilah kata hatimu, Suniti. Jangan sampai amarah yang ada di dalam tubuhmu itu mengalahkan hatimu yang baik. Maafkan Suniti, Kang Mas. Suniti tidak bisa. Mas. Tenang, sudah. Tiba-tiba berubah kayak gini loh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kau mengetahui apa yang dirasakan Suniti, Tuan Saka? Jujur saja, dari dulu, setiap saya bertemu dengan Suniti, seperti itulah Suniti. Tiba-tiba Suniti berubah drastis dari sifat asli Suniti.
Saya yakin ada yang mengendalikan Suniti, tapi entah siapa. Saya kasih tahu kepadamu malam ini. Jadi Suniti itu mengajak kerjasama dengan salah satu makhluk. Dia bernama Martakira. Suniti mengajak kerjasama kepada Martakira dengan tujuan untuk membantu membalaskan dendam. Kenapa Suniti bisa membalaskan dendam sedahsyat ini? Karena ada ikut campur tangannya Martakira. Jadi apa yang saya lakukan sekarang? Bagaimana caranya? Suniti terpisah dengan perjanjian dengan Martakira. Dan Suniti bisa kembali sadar seperti yang pernah kau kenal, Tuan Saka. Terima kasih banyak manusia. Saya senang ada manusia lain yang peduli terhadap keadaan Suniti saat ini. Suniti dulu sering bercerita terhadap saya. Dia hanya menginginkan satu. Menginginkan belas kasih dari kedua orang tuanya saja. Itulah alasan saya kenapa tadi saya menghalangi Tuan Saka agar berjarak dengan Suniti. Karena di waktu-waktu tertentu mungkin ada bisikan yang membisiki Suniti untuk menyerang Tuan Saka. Karena kejadian itu tadi malam nenek Daris telah lebur di tangannya Suniti. Saya yakin jika memang itu Suniti murni dalam hatinya, saya tidak percaya Suniti akan melakukan itu. Benar sekali. Suniti adalah gadis yang sangat baik. Dulu Suniti dihina dalam bentuk apapun, dia menerimanya. Bahkan mereka orang yang menghina Suniti dan terjadi sesuatu, Suniti berusaha menghampiri dan menolongnya. Saya tak habis pikir. Sampai-sampai Suniti seperti ini. Saya ingin Suniti kembali seperti Suniti yang saya kenal. Kita berjuang bersama-sama, Tuan Saka. Baik, Pak. Semangat Tuan Saka. Semoga saja hatinya Suniti kembali terketuk. Amarahnya tidak mengalahkan hati tulusnya. Saya hanya berharap kepadamu. Saya hanya bisa membantu sebisa saya. Apa yang saya lakukan dan apa yang harus saya lakukan, kau bisa katakan terhadap saya. Baiklah. Terima kasih, kau benar-benar ingin membantuku. Saya pamit. Dan saya melanjutkan perjalanan untuk mengantarkanmu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Tuan Saka itu belum mengetahui antara Suniti dan Martakira. Jadi Tuan Saka itu tahunya ya Suniti, murni Suniti aja. Padahal di balik itu ada peran Martakira yang sangat bengis. Mungkin Suniti yang sekarang adalah pengaruh dari Martakira juga. Terus itu gimana ini Mas lanjutannya Mas? Ya, bahaya Pak. Untung tadi saya bikin bentengnya. Kalau nggak bikin benteng bisa-bisa kena serang juga itu. Jadi ada apa mau? Siapa nih? Apa sih? Siapa ini? Assalamualaikum.
Siapa yang membuat tembok besar di sini? Namanya kenapa? Ini menghalangi jalan saya. Oh, mohon maaf. Bukan niat hati ingin menghalangi jalan jenengan. Mana nggak ada tembok ini kok? Iya nggak ada. Ini nggak ada nih. Ada tembok besar yang menghalangi jalan saya. Mas sekarang lupa. Memang kesini. Lewat ini. malah Siapa yang membuatnya? saya. Tuh. Tanggung jawab. Jauh. Resane. Betul ya? Bogor. Ya tadi mau saya lepaskan, kamu buru-buru dapat. Lewat ya. Enggak ya, Mas. Mas buang dulu ya mas. Jangan membuat bangunan seperti ini. Bangunan. Bangun. Nah, itu bukan bangunan. Mari bangun. Jika kamu hanya membuat sebaris, lebih baik kau membangun rumah untukku. Tanggung maksudnya. Cuma bikin tembok. Itu lebih berguna daripada seperti ini hanya menghalangi jalan. Yang membuat bahaya jika ada makhluk yang menabraknya. Ya ini saya lepaskan ya. Ya saya minta maaf kepadamu ya. Lain kali kamu ya kalau lari ya lihat-lihat. Bukan seperti itu. Lain kali ya kamu jika membangun itu jangan setengah-setengah. Lebih baik bangunnya sekalian rumah yang besar, itu lebih berguna. Dananya habis. Ya, Cuma buat pondasi. Memangnya membangun seperti ini membutuhkan dana. Oh, semen sekarang udah hampir 70.000 loh. Besi berapa coba? Curhat ya. Karet, Fungsi dari bangunan ini tuh apa kamu membuatnya? Ya Bangun. tadi iseng-iseng saya ngetes. Iya. Ajar nukang. Lagi jika belajar. Iseng, itu lebih baik iseng bangun rumah saja. Orang kan ini lagi belajar, nanti nih rumahnya nggak sesuai apa yang kamu inginkan, kamu protes lagi. Tidak, saya akan terimanya karena itu rumah gratis. Apa ini? APBD. Ya, nanti kamu dapat bantuan rumah. Dari- rumah ya. Dari Sekalian isinya. Duh. Nggak tahu diri. Sekalian biasanya enggak Iya, dan itu kasur. itu jangan hanya rumah saja, pasang lantai sekalian. Keramik, di keramik. Oh, klosete njaluk sing merek apa? Toto. Saya tidak Betul. mengetahui nama-nama tersebut. Covernya enggak sekalian. Iya, untuk saya mandi AC. Shower yang sangat. AC-nya gimana? tidak perlu. Oh, tidak perlu. Saya tidak bisa kedinginan. Awas ya. Ya, mohon maaf ya. Lekas sembuh. Nanti jika tidak sembuh datang ke rumah herbal. Dipijat sama pengaliman. Ya, jika kalian bisa bangun rumah untuk saya ya, Iya. saya ini sangat membutuhkan. Tolonglah, Iya nanti. Siapa namamu? Parjo. Itu nama panggilan, ada nama lengkapnya. Siapa? Siapa? Suparjo Pringgondani Gatot Koco Susu. Lah wis gaconah iki. Lah iya. Suparjo Pringgondani Gatot Koco Susu. Iya, Susu apa? Susu duren. itu hanya nama lengkap. Parjo itu nama panggilan saya. Kalau di tempat saya juga ada parjo itu. Enak dimakan. Iya, Parjo. Parjo dimukul. Kamu lagi pakai itu apa namanya? Es ya. Ya. Kelapa hijau. Kalau Apa? di sakit juga ada mas. Parjo. Menak Parjoto. Oh, tuan itu. Ya sering kok komentar menak jinggo itu. Itu pahlawan. Pahlawan. Jangan lagi-lagi kamu buat bangunan seperti ini ya. Iya, iya. Ya, udah ya, kamu lepas ya ini saya ditunggu Udah sama ditunggu itu tuh. tuan tuh. Nah, Tuh, lihat kan? Baik-baik saya Bongkar mas. pamit. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, bodoh itu. Bukan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Kadir
Kadir. Sebenarnya ya, Joseph. kadang saya ini sedikit ya. Bentar Tuan Saka. Apa sih? Ini nyampein pesen. Terkadang karena ini apa namanya di YouTube ya, mungkin membuka benteng sebenarnya diem aja itu bisa. Ya, Cuma kan namanya di YouTube kan memerlukan hiburan ya, bumbu ya. Saya kadang itu malu loh, malu ya. Gak bisa jadinya. kayak gini aja nggak bisa ya Mas. Bahkan sebelum digini aja udah hilang. Tapi kamu harus Kayak Goku ya. Kayak kuku. Naruto. Gokuan. Itu sedikit bocoran, takut dikira saya itu membohongi ya teman-teman. Ya sebisa mungkin saya jujur. Saya terkadang tangannya kayak gini, itu melengkapi karena saya merasa ditonton. Kalau nggak ditonton mungkin saya akan diem aja. Biar lebih dapat ya Mas. Nah mungkin seperti Dapat berapa Mas? Dapat 500. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabarnya Ki Ageng? Alhamdulillah. Kowe kabeh aja rono dhisik. Ono sering ngomong itu. Kita semua jangan kesana dulu. Kesana kemana? Nanggone kuburane Suniti. Ning kono kuwi pihak Martaki wis do ngerti kabeh. Kowe arep rono ki wis do ngerti. Dadi saka Martaki kuwi iki wis nyepakne jebakan-jebakan kanggo awakmu. Kanggo nyilakane awakmu kabeh. Iki kudu disiapne sing mateng-mateng dhisik. Berarti jenengan sudah tahu tempat makam Suniti itu di mana? Wis, aku wis golek informasi karo Martaji. Lah iki Martaji lagi ning kono, lagi mantau ning kono. Aku diamanati kon ngandani kowe kabeh. Sementara iki yo nek iso aja rono sik. Dicepake, disiapke sing mateng sik. Timbang awake dhewe rono kosongan. Engko resikone luwih gedhe. Terus kabarnya yang Martaji di sana gimana? Yang Martaji ning kono aman-aman wae. Wonge mantos kok kedoan. Ngingeti ning kono pihak Martaji wis akeh. Wis do nyepane jebakan-jebakan. Wis nyiapne strategi-strategi kanggo nyilakane awake dhewe kabeh. Iki kudu dipikir sing mateng, aja kesusu, peh wis ngerti ngono. Sing penting aku karo Martaji wis ngerti nggone. Disiapne piye carane lan ngadepi. Ki aku karo golek informasi meneh. Strategi apa sing digawe karo pihak Martaji aku. Matur nuwun Ki Ageng. Iya. Ya, terima kasih banyak Ki Ageng Balapatre. Salam buat Martaji. Tetap hati-hati di sana. Iya. Yo wis neng ngono. Kowe kabeh do bali dhisik wae. Aja sik ya. Yo. Nggih. Yo wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba diterjemahin. Diterjemahin sih. Apa-apa yo tuh. Jadi yang diinformasikan Ki Ageng Balapatre, ternyata beliau dan Eyang Martaji itu sudah mencari informasi tentang keberadaan makam si Suniti yang akan kita hampiri saat ini. Tetapi di sana ternyata pihak Martakira itu sudah mengetahui kita akan ke sana. Waduh. Dan pihak Martakira sudah menyediakan jebakan-jebakan yang bisa mencelakai kita semua. Siap perang maksudnya itu. Nyepai itu menyiapkan. Oh nyepak itu saya kira mendekati. Enggak, nyepai itu udah menyiapkan jebakan-jebakan yang bisa membuat kita celaka, dan kita diisyaratkan untuk jangan ke sana dulu, mundur dulu. Bahkan kita hanya kosongan kan, kita nggak punya strategi apa-apa, dan kita tidak berpikir ke arah di sana tuh ada
Martakira yang sudah siap mencelakai kita gitu. Dan yang di sana yang Martakira itu Dan itu katanya disuruh yang Martakira diamanahkan yang diamanah. Martasi untuk mengabarkan kita yang sebelum kita sampai di sana. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Saya tidak nyampe ke sana, pikirannya tiba-tiba memang persiapan dari Martakira Sudah lebih depan. dan mateng tentunya. Berarti kita harus ngabarin si siapa tadi? Saka, Raden Saka. Raden Saka ya. Mas Saka. Aji, siapa? Alip. Alip Saka. Alif Saka. Agar berhenti untuk menuntun saya menuju ke sana dan agar lebih hati-hati ya. Ada apa? Kenapa kalian menghentikan perjalanan? Dan kenapa kalian memanggil saya? Kabar kurang mengenakan kepada Tuan Saka. Kabar buruk bagaimana? Ternyata rencana kita mau menuju untuk menanam ari-ari hijau di makamnya si Suniti. Saya rasa sekarang bukan waktu yang tepat. Maksudnya bagaimana? Bukankah kau ingin mengetahui di mana tempat Suniti itu dikuburkan? Ya memang benar. Akan tetapi tadi saya mendapatkan kabar dari saudara, sahabat yang sedang ya berjuang bersama kita, di mana makam dari Suniti sekarang sudah dijaga ketat oleh pihak Martakira yang menguasai badannya Suniti. Bahkan rombongannya mereka sudah mempersiapkan sebuah jebakan-jebakan yang intinya membahayakan buat kita untuk melakukan ke sana. Jadi, jika sekarang kita datang ke tempat itu, Bunuh bisa diri. kemungkinan kita yang celaka. Iya. Nah, jika memang seperti itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya lebih baik kita mundur terlebih dahulu. Mundur bukan berarti kalah. Betul. Tapi mundur mempersiapkan persiapan yang matang agar kita tidak ada salah langkah nantinya. Jika memang itu yang kau inginkan, saya akan mengikuti saja. Apa rencana yang akan kau siapkan? Apa sebuah strategi yang katanya untuk melawan Martakira itu dan untuk menyelamatkan Suniti? Saya semuanya serahkan kepadamu. Karena jujur saja, saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya menginginkan Suniti itu kembali ke Suniti yang saya kenal. Ya untuk saat ini mending Tuan Saka beristirahat dulu. Saya pun akan putar balik kanan. Berarti di tempat itu sangat berbahaya. Oh ya tentunya. Jika saya datang ke tempat itu pun sangat berbahaya. Ya itu Iya. jangan dekat-dekat terlebih dahulu. Saya rasa adanya tadi kejadian pertemuan Mas Saka dengan Suniti, pihak Martakira kan udah mau berusaha masuk dan ingin membunuh Tuan Saka. Sedangkan alhamdulillah saya sudah ada persiapan benteng itu. Ya berarti kan yang namanya Tuan Saka ada salah satu bagian musuh dari mereka. Baiklah. Jika memang seperti itu yang kau inginkan, mungkin saya akan menjauhi tempat itu terlebih dahulu. Karena jujur saja, saya sangat sering datang ke makam itu untuk melihat kondisinya seperti apa. Ya kalau bisa ya ikut ke saya, ke tempat saya pun nggak apa-apa untuk sementara waktu. Baiklah, jika memang itu yang kau inginkan, saya akan mengikuti apa saja yang kau perintahkan. Karena di sini untuk melancarkan sebuah rencana pun saya tidak bisa apa-apa. Ya, yang penting saya banyak butuh informasi darimu. Saya butuh banyak ya informasi itulah yang bisa nanti kedepannya strategi pun kita harus rundingkan bersama. Baiklah, saya hanya bisa melakukan yang saya bisa. Terima kasih. Saya berterima kasih kepadamu.
kau benar-benar tulus ingin membantu menyadarkan Sud ini. Suniti. Astagfirullah, sampai lupa. Suniti. Ya Suniti, jika kau berada hidup di zaman saya, mungkin kaulah dukun yang sangat ampuh. Dukun Mbah Ganang berarti. Baiklah, saya akan mengikuti. Ki gasnya paling keren gak? Iya, Mas. Kalau di zaman dulu jadi dukun pasti sangat sakti ya. Bahkan jualan jimat. Mantap gitu, Mas. Ki. Iya. Enggak bagadang-gadang loh. Kije gak malah? Kije. Kije gak keren kan? Itu yang di kuburan ya? Mbah Pur. Masuk gak? Iya, Mbah Pur. Karena Mbah Pur. namanya nama tua ya. Kipur. Iya, pur. Ya sudah ya, Ya kamu parah lagi satu. ayo lanjut ya. Kidiki. Kire. Ayo lanjut Bob. Ayo. Mas. Ayo Putar balik. yo. Putar balik, Mas. Astagfirullah. Yuk, putar balik yuk. Balik. Siapa ini, Mas? Siapa lagi nih, Mas? Salam manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmoro bangkit. Si Toyat Mojo. Assalamualaikum Tuan Asmoro. Salam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Tuan Asmoro? Bagaimana kabarmu? Bukan manusia biasa. Wes. Saya dalam keadaan yang baik. Entah itu kesehatan, entah itu asmara. Baiklah, Dunya. mengulangi apa yang kalian lakukan beberapa hari yang lalu. Kalian ingin bertemu dengan ayahku. Ya, Tuan. Terakhir, diriku mengabarkan untuk 3 hari ke depan ayahku tidak dapat ditemui karena kejadian yang sudah terjadi. Ya. Saat ini saya ingin mengatakan dan mengabarkan kepada dirimu bahwa ayahku sudah dapat kalian temui dan melanjutkan keperluan kalian. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya nanti saya bilang dulu ke Kentring Manik mengenai pertemuan saya dengan Tuan Toyat Mojo. Ya nanti saya rundingkan dulu dan waktu yang tepat dulu karena untuk saat ini belum waktunya masih bahaya ya. Iya, Mas. Ya Belum takutnya tepat. kejadian tempo kemarin itu terjadi kembali, Bang. Baiklah, atur saja waktu dan tempatnya. Akan tetapi, pengawalan ayahku akan lebih ketat. Mohon maaf jika keperluanmu sedikit terhambat dengan orang-orang pengawalnya. Ya nggak apa-apa, yang penting aman untuk sana sininya aja, Tuan. Tuan. Saya diamanahkan untuk mengabarkan ini kepada dirimu. Nggih. Terima kasih banyak Tuan Asmoro Bangkit. Maafkan saya atas kejadian yang lampau. Titip salam buat Dan ayahku pun berterima kasih kepada dirimu. Mungkin jika bukan dirimu, perompak sekelas Welinggeni tidak akan pernah melepaskan tawanannya. Bahkan Welinggeni adalah perompak yang sangat keji. Dia tidak segan-segan membunuh tawanannya yang memberontak. Terus berarti Tuan Toyat Mojo sekarang sudah membaik. Keadaannya untuk saat ini sangatlah baik. Alhamdulillah. Terus apakah benar yang dikatakan oleh Welinggeni sudah menemui panjenengan Tuan Asmoro? Benar sekali. Entah apa yang kau lakukan terhadap Welinggeni, sehingga perompak sekelas Welinggeni
bisa seperti makhluk yang tidak ada harga dirinya. Seperti apa kejadiannya itu, Tuan Asmoro Panggil? Welenggeni datang seperti dalam tekanan dan ketakutan yang luar biasa. Oh, gitu. Saya tidak mengerti apa yang kau lakukan terhadap Welenggeni. Ya intinya sebenarnya Tuan Welenggeni hanya ini meminta diperjodohkan dengan penguasa pantai selatan itu. Saya tidak mengerti apapun niat Welenggeni. Baiklah, hanya itu yang ayah pesan kepada diriku untuk disampaikan kepada dirimu. Nanti saya kabarin lagi ya Tuan Asmoro Panggil. Baik manusia, kalian bukan manusia biasa. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak lagunya siapa itu, bukan manusia biasa. Ungu. Bukan, ada pin itu. Apaan? Manusia biasa. Manusia. Itu manusia Aku bukan manusia. Manusia bodoh kayak. Oh ya. Baik teman-teman, kurang lebih seperti itu informasi yang didapatkan pada malam hari ini. Ya, kami pamit undur diri dikarenakan situasi belum berpihak pada kita. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, yang setia dari dulu hingga sekarang. Ya. Yang no skip, yang no skip, apapun. no dan lain-lain ya. Ya alhamdulillah berkat sedulur semua kami bisa berjalan sejauh ini. Terus untuk mengenai buku cekelan ya dalam proses, yang sabar yang belum nyampe, insya Allah semuanya akan sampai. Dan untuk proses pembelajaran itu belum kita buka ya. Ya sebenarnya dalam buku itu sih belajar sendiri juga bisa, karena sudah gamblang dan jelas. Untuk yang sudah membacanya ya, ada mungkin yang belum maksud apa arti dari artikel yang dibaca, bisa di-share kepada teman yang lain yang sedang membacanya. Dan yang belum kebagian ya mohon bersabar, nanti di WA akan saja di 082135923226. Kering Halo. cekelan. Cekelan. Yang belum dibalas sabar, pasti dibalas. Pasti dibalas semua. Makanya jangan numpuk-numpuk. Sekali nggak balas, dicat lagi, turun lagi, naik atas lagi. Padahal kita balas dari yang Bawah. nah justru itu dari yang bawah sampai ke atas itu yang enak. Iya. Jangan spam. Jangan spam. Spam apa? Itu ngecat terus. Oh, Malah nggak kebaca-baca. Oh, berharap direspon gitu loh, Mas. cepat tapi malah semakin atas. Cuma kalau tetangga saya spam itu biasa duduk di depan itu berdiri. Terima kasih. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nusantara, salam swastiastu.